yaitu Pak Rahmadi ya. Untuk Pak Rahmadi Baik. mau dipersiapkan. Kemudian untuk pengamat yaitu Pak Yuda sama Pak Gaddafi ya. Ya Oke, Bu, silakan nanti dulu. dikerjakan sama ayah Bu ya. Oke, silahkan Pak Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Halo Kak Yuda. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita perhatikan dulu untuk suaranya di mute ya. Jadi nanti kalau misalkan mau berdiskusi silakan acungkan tangan, dan kemudian jika tidak ada yang disampaikan silakan matikan kembali mikrofonnya. Untuk kehadiran silakan mengisi Google Form yang sudah disediakan. Silakan dikondisikan. Kemudian kita untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silakan berdoa. Untuk berdoa, silakan saya mintakan kepada Tatang untuk memimpin doa. Untuk ini silakan Tatang. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih Tatang. Ya, sama-sama Pak. Baik, sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, kita mengingat-ingat kembali pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Adakah yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada sebelumnya? Ada yang masih ingat? Yang tentang trilogi itu? Ya, silakan Tiara. Saya Pak, politik etis Pak, trilogi Van Ya, de politik Venter. etis. Ya, benar. Nah, jadi kita pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang politik etis, yang mana dalam politik etis itu dicanangkan trias Van de Venter dengan membahas tentang irigasi, imigrasi, dan edukasi. Nah, salah satunya di bidang pendidikan atau edukasi itu berdampak pada pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, kemudian ini tujuan pembelajaran kita. Silakan dibaca sendiri. Nah, kemudian apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah organisasi pergerakan nasional pada masa awal-awal munculnya pergerakan. Yang pertama, Budi Utomo, Sahadat Islam, kemudian Indis Cepartis, dan kemudian Muhammadiyah. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan menonton video terlebih dahulu. Silakan disimak, dan kemudian nanti saya akan memintakan salah seorang dari kalian untuk membahas apa yang bisa dijelaskan, dimaksudkan dari video berikut. Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan bersifat lokal atau kedaerahan, secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Namun, perlawanan seperti itu selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Banyak pejuang-pejuang yang tewas dalam peperangan tersebut, dan akhirnya masa perjuangan fisik berakhir, kemudian beralih ke masa perjuangan melalui organisasi modern. Itu bertujuan untuk memperbaiki hajat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan pada akhir abad ke-20, para pejuang Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam perlawanannya melawan penjajah, melawan kolonial untuk meraih kemerdekaan. Strategi yang dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan berperang, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern untuk perlawanan. Sehingga pada zaman tersebut dikenal dengan masa pergerakan nasional. Muncullah organisasi bersifat modern, lebih terarah, dan lebih terorganisir. Filmnya sudah habis, Pak. Pak, iya Pak. Ya, silakan Bu Repina. Ya, saya mau memberi tanggapan Pak tentang Ya, videonya. silakan. Ya, kalau dari video ini kegagalan
kegagalan dalam mengusir penjajah ya Pak, bahwasanya rakyat dari berbagai daerah mengusir penjajah namun terus mengalami kegagalan. Ya, terima benar. kasih Itu Pak. salah satunya. Terima kasih Revina. Ya benar. Salah satu dari isi penyampaian video ini adalah gagalnya masyarakat di berbagai daerah dalam memperjuangkan atau mempertahankan dari penjajahan kolonial Belanda. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Cukup ya, kita langsung ke materi kita. Nah, ini yang akan tentang pembahasan video tadi, ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Nah, ada beberapa ciri perlawanan yang tentunya perlawanan ini adalah sifatnya lokal. Nah, kemudian tidak terorganisir dan walaupun dipimpin oleh tokoh yang disegani, namun tetap mudah dipecah belah karena tidak adanya koordinasi antar daerah, terutama antara pemimpin dan bawahannya. Namun pada awal abad ke-20 ada faktor-faktor yang menjadi pendukung lahirnya pergerakan di Indonesia, terutama yaitu adanya kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang Rusia dan Jepang pada tahun 1905, yang mana itu menjadi awal bentuk perlawanan orang Asia terhadap orang Barat. Nah, kemudian pada tahun 1908 muncullah organisasi pertama yaitu Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, kemudian organisasi lainnya yaitu Sarekat Islam yang kemudian didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1911. Nah, kemudian Indis Partis yang dibentuk oleh 3 orang tokoh yang merasa senasib dan sepenanggungan. Nah, kemudian juga organisasi Muhammadiyah yang coraknya adalah keagamaan. Nah, ini adalah gambaran umum dari pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, setelah ini silakan membuka LKPD yang sudah dibagikan di grup untuk melanjutkan pembahasan kita, yang mana nanti kelompoknya yaitu kelompok 1. Saya ingatkan kembali, untuk kelompok 1 itu ada Diki Hadiansah, Revina, dan Eva Rizkiana yang akan membahas tentang Budi Utomo dan Sarekat Islam. Kemudian kelompok 2 yang terdiri dari Tiara Mareta, Didea Nasana, Tatang Hermawan, dan Nurdiansa akan membahas tentang Indis Partis dan Muhammadiyah. Nah, silakan untuk membuka LKPD-nya dan silakan berdiskusi di grup masing-masing. Bapak berikan waktu untuk berdiskusi, silakan didiskusikan, nantinya akan kita uji materi yang telah kalian bahas. Silakan berdiskusi. Diskusi. Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Baik. Ya, sudah. Teknisnya kita yang pertama adalah kelompok 1 yang mana terdiri dari Diki Hadiansah, Revina, dan Eva Rizkiana yang akan mengujikan materinya. Silakan tunjuk salah satu dari kelompok B, kelompok 2 untuk menanyakan permasalahan yang ada atau yang terdapat pada kelompok 1. Silakan yang pertama Diki untuk menanyakan apa yang perlu dibahas oleh kelompok 2. Silakan Diki. Saya mempersilahkan Bu Dede. Oh ya, silakan Bu Dede. Iya Bapak, terima kasih. Ini saya mau menanyakan nih Pak, bagaimana sih latar belakang terbentuknya Serikat Islam Pak? Oke, baik. Diki, masih ada Diki? Iya Pak.
Jadi ada pertanyaan dari Dede, apa yang melatar belakangi munculnya Syarikat Islam? Mungkin Diki bisa menjelaskan? Ya Pak, kalau hasil diskusi kita tadi Syarikat Islam itu awalnya syarikat dagang ya Pak ya, syarikat dagang Islam. Oke. Nanti ada tokoh muda Cokro Aminoto, lalu dia mengusulkan bahwa gerakan syarikat dagang Islam jangan hanya di bidang ekonomi tapi lebih meluas gitu, sosial dan politik. Maka lahirlah RI gitu Pak kalau nggak salah. Oke, baik. Yang lain selanjutnya mungkin Repina bisa menunjuk kelompok B untuk menguji materi yang sudah dibahas. Ya Pak, saya minta Pak Tatang Pak. Oke, silakan Tatang. Oke, saya ingin menanyakan latar belakang Budi Utomo ya. Bu. Oke, latar belakang dari Budi Utomo. Silakan Repina. Ya, terima kasih Tatang atas pertanyaannya. Budi Utomo latar belakangnya dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang mulanya melihat kondisi kaum pribumi yang patut mengenyam pendidikan namun tidak mampu dalam hal ekonomi. Kemudian ia memberikan gagasan untuk memberi bantuan dana bagi golongan pribumi yang tidak bersekolah. Mungkin hanya itu penjelasannya, Tatang. Oke, baik, terima kasih Repina. Mungkin itu ya Tatang ya penjelasan dari Repina ya. Iya Pak. Baik, sekarang kita tukeran kelompok B, kelompok 2 mengujikan materinya kepada kelompok 1. Untuk ini silakan mungkin Tiara, ada Tiara? Ya Atau Pak. mungkin Rudi. Oh iya, Tiara, silakan Tiara mau menunjuk siapa untuk Maaf Pak, menguji sinyalnya materinya. lagi jelek Pak. Oh iya iya iya. Mungkin yang lain dulu ya. Mungkin Dede, ya Dede Anasana mau menunjuk siapa untuk menguji materinya? Ini untuk menguji materi Repina aja Pak. Repina. Oke, silakan Repina. Ya, yang ingin saya tanyakan di sini, Dede, apa latar belakang dibentuknya Indisti Parji dan siapa tokohnya? Ya, itu. Ya, Indisi Party didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Indisi Party merupakan organisasi politik pertama di Indonesia dengan tokohnya yang dikenal dengan 3 serangkai, yaitu Dewis Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Mungkin begitu Repina, cukup atau bagaimana yang lain menambahkan? Oke, bagaimana Repina? Ya, terima kasih Dede. Oke, terima kasih. Mungkin cukup ya untuk diskusinya ya, untuk uji materinya. Terima kasih pada kelompok 1 dan kelompok 2. Itulah organisasi-organisasi awal pergerakan nasional yang muncul di awal abad ke-20. Nah, inilah yang nanti menjadi awal mula munculnya organisasi-organisasi lain sehingga nanti mengarah kepada persatuan bangsa. Untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini, silahkan kepada mungkin Epa ya. Epa ada? Halo Pak. Epa? Ya, bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, siapa? Kesimpulannya adalah dari apa yang sudah kita pelajari tentang organisasi ini, ternyata organisasi ini perjuangannya itu sudah teratur dibandingkan dengan yang dulu ya, sebelum munculnya ada organisasi seperti ini gitu Pak. Oke, ada yang lain? Ya, silakan Rudi. Baik Pak, dari pembelajaran hari ini kita bisa melihat bahwasanya
Sejak abad ke-19 itu perlawanannya masih bersifat kedaerahan. Dengan hadirnya organisasi ini, perlawanan kita sudah terstruktur. Jadi sama-sama di bawah naungan organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Dengan Islam, dan lain-lain, Pak. Ya, bagus. Nah, jadi benar perlawanan sebelum abad ke-19 itu bentuknya perlawanannya sikapnya lokal dan belum terorganisir. Namun setelah pada abad ke-19 pada awal abad ke-20 itu sudah mulai terorganisir karena adanya pendidikan yang sudah bisa didapatkan oleh sebagian kecil dari masyarakat kita, terutama untuk golongan golongan yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Baik, untuk menutup sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, silakan mengisi evaluasi. Untuk evaluasi silakan dibuka kembali classroom-nya, di sana ada link-nya. Silakan untuk menjawab menjawab soal pada link tersebut. Oke, sudah selesai ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih banyak. Terakhir, nah jadi saya sampaikan di sini juga bahwa organisasi-organisasi ini menjadi latar belakang munculnya organisasi-organisasi lain, bahkan masih ada beberapa yang bertahan sampai sekarang itu, yaitu salah satunya adalah organisasi Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan dan juga di bidang sosial. Mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya mintakan kembali kepada Tatang untuk berdoa untuk menutup ini. Silakan, Tatang. Ya, terima kasih Pak. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pembelajaran sejarah hari ini sudah selesai. Marilah kita berdoa supaya ilmu yang barusan kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Tatang. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan salah hilap, mohon maaf jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Demikian dari saya. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmadi. Sama-sama. Oke, Pak Rahmadi, kita kasih aplaus buat Pak Rahmadi untuk bertitjeng yang keempat. Gugup. Oke, gugup ya. Enggak, masukan kalau dilihat dari ini waktunya udah tepat ya. Waktunya sudah tepat untuk persepsi udah, kegiatan inti udah, yang di penutup Pak ya. Pada saat penutup itu masukan aja di sini, kalau Bapak sudah menutup itu harusnya Google Classroom yang untuk anak evaluasi itu diberikan Bapak sebelum Bapak simpulkan sama anak-anak ya. Jadi kan tadi berlipat ya Pak. Bapak evaluasi dulu Bapak sendiri ya kan. Kemudian Bapak menyuruh anak-anak menyimpulkan. Kemudian tadi Bapak kasih link Google Classroom ya kan. Setelah kasih link Google Classroom, Bapak memberikan kesimpulan lagi ya. Memberikan kesimpulan lagi ya kan. Dari situ sebetulnya setelah Google Classroom Bapak tidak perlu memberikan kesimpulan lagi Pak ya kan. Bapak tidak perlu memberikan kesimpulan lagi, tetapi langsung ditutup. Kemudian pada saat ditutup itulah di situ ingatkan lagi pesan-pesan yang untuk sejarah kekinian di materi Bapak, ya kan? Ya, di materi Bapak itu harus Bapak Ibu ini sampai yang keempat saya belum dengar apa sih pesan untuk di sejarah kekiniannya. Kemudian Pak Ahmadi tolong lihat ke kami juga ya, muridnya dicuekin dari tadi menunjuk ke bawah. Saya mau lihat muka Bapak nggak kelihatan Pak, Bapaknya nggak ya Pak. Nunduk saya. Iya, cuma jidatnya. Ya Pak Ahmadi ya. Oke, silahkan satu masukan dari Pak Yudi atau Pak Gaddafi. Pak Yudi kali ya, Pak Gaddafi kan tadi sudah ya.
Ya Bu. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuda. Secara keseluruhan kegiatan pet teaching dari Pak Rahmadi itu sudah baik semuanya Bu. Tahapannya juga sudah mulai muncul semua, pembuka, inti, penutup. Kemudian tipeknya juga sudah ada semua. Itu saja Bu. Oke, terima kasih untuk Pak Yuda. Pak Yuda, Pak Rahmadi, ya kan, kemudian yang lain, Pak Abdul Syukur, Bapak mau kasih masukan nggak Pak? Halo? Oke, tidak, berarti oke, kita tutup dulu ya untuk teaching yang keempat. Terima kasih Pak Rahmadi, yang pasti untuk Pak Rahmadi kegiatannya sudah jelas perbedaannya, persepsi, kemudian kegiatan inti, dan untuk penutup ya. Ya, Oke. Masih banyak Ibu.